Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Inayah beserta segenap jajaran pengurus ketakmiran yang saya hormati, para pinispuh, para sesepuh ingkang setuhu kita muliakan, Bapak Ibu, Kang Mas, Mbak Yu, adik-adik jamaah sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan malam hari ini kita masih diberikan curahan nikmat dan karunia Allah yang tidak terhingga. Nikmat kesehatan, nikmat waktu dan kesempatan, dan yang lebih utama lagi adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan itu kita digerakkan untuk bersama-sama hadir meringankan langkah menuju masjid yang kita cintai ini untuk menunaikan ibadah sholat maghrib, dan kita manfaatkan waktu pada malam hari ini juga untuk mengadakan majelis ilmu yang mudah-mudahan menjadi timbangan pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat nanti. Amin. Salawat dan salam marilah selalu kita sampaikan keharibaan junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, dan mudah-mudahan rahmat Allah juga tercurah selalu kepada kita semua umatnya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, tidak begitu terasa kita sudah berada di hari-hari akhir di bulan Sya'ban. Kira-kira 10 hari atau bahkan kurang semingguan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang begitu agung dan penuh dengan begitu banyak keistimewaan di dalamnya. Tentu kita sebagai seorang muslim sudah sepantasnya antusias, senang, gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Bagaimana tidak bergembira Bapak Ibu bahwa bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan curahan rahmat Allah. Amal-amal kebaikan yang kita tunaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan sampai kadar yang kita tidak tahu, sampai pada kadar yang hanya Allah yang membalasnya. Kalau biasanya kita melakukan amal kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali, Bapak Ibu. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha.
Siapa yang menunaikan amal kebaikan, maka Allah lipat gandakan kebaikan itu, pahalanya menjadi 10 kali lipat. Tapi di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan amal kebaikan yang kita lakukan, bahkan sampai pada kadar yang entah berapa yang Allah yang akan memberikan pelipatan itu sesuai kehendaknya. Kemudian di bulan Ramadan juga pintu-pintu ampunan Allah itu dibuka lebar-lebar, Bapak Ibu. Sehingga begitu banyak hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan ampunannya, dibebaskan dari azab dan siksanya. Tentu kita gembira dengan hadirnya bulan yang begitu mulia ini. Senang boten Bapak Ibu ajeng poso melih? Senang nggih? Ampun ngantos malah loh iki arep poso neh to. Jadi ungkapan begitu kadang-kadang menyiratkan satu hal yang kita enggak begitu antusias dengan datangnya bulan suci Ramadan. Memang kalau hawa nafsu kita mungkin tidak senang. Wong biasanya siang hari kita bebas mau makan dan minum, cuacanya panas kita bisa minum es cendol nggih, es buah seger nggih, tapi di bulan Ramadan kita tidak boleh makan dan minum di siang hari Ramadan. Memang dari sisi pandangan hawa nafsu mungkin tidak menyenangkan, tetapi di dalamnya begitu banyak curahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya tadi dilipat gandakannya pahala dari amal kebaikan. Ibadah yang kita tunaikan begitu besar nilai pahalanya di sisi Allah. Dan Allah juga membukakan seluas-luasnya pintu ampunannya bagi kita yang mau kembali dan memohon ampun kepadanya. Maka sesuai dengan judul kajian malam hari ini, panen pahala di bulan mulia ya. Memang ada sebuah ungkapan dari salah satu ulama besar di masa lalu ya. Namanya Syekh Abu Bakar Al-Warraq ya. Beliau mengatakan bahwa bulan Rajab itu adalah bulan menanam benih. Jadi sejak bulan Rajab itu kita mestinya sudah siap-siap menyambut datangnya bulan Ramadan ya. Kemudian bulan Sya'ban adalah bagaimana kita menyemai, memelihara, menyirami, memupuk benih tanaman yang kita tanam di bulan Rajab itu. Dan kemudian bulan Ramadan adalah waktunya kita panen pahala. Sehingga mudah-mudahan Ramadan nanti kita termasuk hamba-hamba Allah yang memang betul-betul dapat memanen sebanyak-banyak pahala dari amal kebaikan yang kita tunaikan. Amin Allahumma amin. Nah Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tentu ketika kita hendak bertemu dengan bulan suci Ramadan, yang kalau kita ibaratkan tamu itu tamu yang agung Bapak Ibu, sepantasnya kita memiliki kesiapan dan persiapan. Jadi kalau Bapak Ibu itu mau kedatangan tamu yang istimewa, tamu yang dihormati, biasanya jauh-jauh hari Bapak Ibu sudah mulai sibuk. Rumahnya sudah mulai dibersihkan, dirapikan, kalau ada sawang-sawang dibersihkan,
Mungkin kalau catnya kusam juga dipoles, dicat gitu ya. Lantainya dipel, sudut-sudut rumah dibersihkan, bahkan lingkungannya juga kita sapu. Rumput-rumput yang tinggi kita cabuti. Ibu-ibu juga mungkin menyiapkan aneka suguhan yang sekiranya dapat kita gunakan untuk menghormati tamu yang akan singgah di rumah kita. Nah, begitu juga dengan kedatangan bulan suci Ramadan, Bapak Ibu. Karena Ramadan itu adalah tamu agung, tamu yang kita tunggu dengan kerinduan dan sukacita. Mestinya kita juga berupaya menyiapkan diri untuk menyambutnya. Nah, paling tidak ada 3 persiapan Bapak Ibu yang sepantasnya kita lakukan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah i'dad jasadiyah, persiapan fisik. Fisik ini juga penting. Kalau kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan bugar, itu biasanya ibadah kita juga akan menjadi lebih nyaman. Leres mboten Bapak Ibu? Leres. Kalau tubuh kita sehat, ibadah kita akan terasa lebih nikmat, bisa lebih maksimal. Apalagi ibadah puasa, yang juga salah satunya membutuhkan kondisi fisik yang relatif sehat. Karena siang hari kita tidak makan dan minum, sehingga orang yang dalam keadaan sakit kan boleh tidak berpuasa. Apalagi di bulan Ramadan juga kita tidak hanya puasa. Ada begitu banyak kesibukan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan yang merupakan bagian dari ibadah. Siang harinya kita puasa, tidak makan dan minum. Sore harinya mungkin Bapak Ibu juga tindak ke masjid, pengajian takjil. Lajeng kemudian malam harinya juga kita menunaikan sholat tarawih yang jumlah rokaatnya lumayan banyak dibandingkan sholat yang biasa kita tunaikan. Ada ceramahnya juga. Kemudian ibu-ibu, bapak-bapak juga biasanya juga di bulan Ramadan kita bangunnya lebih awal untuk menyiapkan santap sahur. Ibu-ibu masak. Kita juga relatif menghidupkan malam Ramadan dibandingkan di malam-malam yang lain. Itu semua tentu membutuhkan kondisi fisik yang relatif sehat. Milo monggo kita jagi Bapak Ibu kesehatan kita, menyiapkan diri menyambut datangnya Ramadan. Salah satunya mari kita jaga fisik kita, kita jaga kesehatan kita. Sehingga mudah-mudahan nanti ketika kita memasuki bulan Ramadan, kita dalam keadaan sehat, bisa menunaikan puasa dengan lancar, ibadah-ibadah yang lain juga kita bisa tunaikan dengan maksimal. Menjaga kesehatan fisik ini juga bagian dari ibadah sesungguhnya Bapak Ibu. Karena kesehatan ini kan nikmat dari Allah. Maka merawat nikmat dari Allah itu juga bagian dari ibadah. Istirahat yang cukup, makan yang seimbang, tidak kekurangan, tidak berlebih-lebihan juga. Syukur kita juga ya sedikit banyak berolahraga ya, agar kemudian fisik kita menjadi bugar. Yang kedua adalah i'dad ruhiyah, persiapan ruhani. Persiapan ruhani ini juga penting. Menyiapkan hati dan jiwa kita siap menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Yang pertama dilakukan dengan cara kita bergembira tadi. Senang
Nek hawane seneng Bapak Ibu niku insyaallah ibadah kita juga akan menjadi lebih ringan. Orang puasa itu kan ya sebenarnya ya hawa nafsu kita tidak begitu seneng kan, agak berat. Tidak makan dan minum belasan jam. Tapi kalau kita seneng, apalagi ikhlas begitu, ikhlas seneng, wah itu insyaallah akan terasa ringan. Jadi ibadah itu kalau dilandasi dengan kita seneng, ya, antusias, ikhlas, insya Allah ibadah kita akan menjadi lebih ringan. Beda kalau kita terpaksa. Ya. Nah, jadi menyiapkan hati dan jiwa kita siap untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Termasuk monggo di bulan Sya'ban yang sudah akhir-akhir ini kita sudah mulai berupaya menaikkan intensitas atau menaikkan semangat ibadah kita Bapak Ibu. Mungkin kalau biasanya Bapak Ibu tadarusnya sehari hanya 1 halaman, nah mulai bulan Sya'ban ini sudah mulai kita tingkatkan. Syukur bisa 2 halaman, 3 halaman, 4 halaman, atau bahkan kita sudah mulai bisa ngaji sehari 1 juz. Wah ini luar biasa. Sehingga nanti kalau di bulan suci Ramadan, kebiasaan yang sudah baik ini tinggal kita jaga dan kita tingkatkan lagi. Jadi kita sudah ibaratnya mesin itu sudah kita panasi di bulan Sya'ban ya. Sehingga ketika datang bulan Ramadan ya itu tinggal jalan. Nah, ini menyiapkan hati dan jiwa kita. Kemudian yang ketiga adalah i'dad ilmiah, persiapan ilmu. Niki nggih penting Bapak Ibu, sebab amal ibadah itu mestinya memang harus didasari dengan ilmu. Al-ilmu qoblal amal. Ilmu itu semestinya mendahului sebelum amal yang kita kerjakan. Kita mau sholat ya mestinya harus tahu ilmunya tentang sholat. Nopo syarat rukune sholat, bagaimana kita menunaikan sholat yang benar, bacaannya, gerakannya, bagaimana cara kita berwudu, apa saja hal yang harus dilakukan di dalam berwudu, apa hal yang membatalkan wudu, niku kedah kita fahami. Termasuk ketika kita menunaikan ibadah puasa, semestinya juga kita berupaya untuk memahami ilmu terkait ibadah puasa. Bahkan secara umum ibadah di bulan suci Ramadan secara lebih luas. Mboten namung puasanipun, tentang taraweh, tentang iktikaf, dan juga tentang bagaimana kita memiliki strategi untuk bisa meraup sebanyak-banyak keutamaan dan pahala di bulan suci Ramadan. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Amalan-amalan utama di bulan suci Ramadan yang menjadi sangat penting untuk kita perhatikan sebagai cara kita untuk bisa panen pahala niku kinten-kinten nopo mawon Bapak Ibu. Kira-kira apa saja itu amalan-amalan utama yang harus kita jaga, harus kita kerjakan dan kita maksimalkan di bulan Ramadan agar kita termasuk orang-orang yang meraih pahala yang berlimpah atau istilahnya panen tadi. Ya. Yang pertama adalah dengan kita menjaga puasa kita. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Yang nomor 1 ini, menjaga puasa kita.
agar puasa yang kita lakukan benar-benar puasa yang sesuai dengan tuntunan dan puasa yang berkualitas. Nah, ibadah puasa sebagaimana ibadah yang lain, untuk bisa dikatakan sebagai puasa yang berkualitas itu ada dua sisi yang harus kita perhatikan, Bapak Ibu. Yang pertama adalah sisi lahiriah atau sisi hukum dari ibadah puasa itu, atau sisi fikihnya. Yang kedua adalah sisi spiritualitas dari ibadah puasa itu, atau sisi batiniahnya. Nah, sisi lahiriahnya, sisi hukum fikihnya, ya jangan sampai ibadah puasa kita itu tidak sah. Maka harus memenuhi rukun dari ibadah puasa itu. Harus menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan ibadah puasa. Kita semua insya Allah sudah paham, Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan agar puasa kita sah secara fikih. Yang pertama harus niat. Jangan sampai kita lupa, Bapak Ibu, setiap malam Ramadan kita harus niat puasa. Setiap malam Ramadan kita jangan sampai lupa untuk menanamkan niat untuk puasa esok harinya. Sebab dawuhipun Kanjeng Nabi, malam yujmi'i siyama qoblal fajri fala siyamalahu. Barang siapa yang tidak menanamkan niat sebelum terbit fajar, maka tiada puasa baginya. Milo saben dalu monggo ampun kesupen kita niat puasa. Nah, niat itu adalah min af'alil qalbi, dari pekerjaan hati. Jadi hati kita itu harus kerentek, harus ada di dalam hati kita itu rencana besok saya mau puasa, ngaten. Nah, insya Allah menawi Bapak Ibu wungu sahur, nah ini juga menolong kita niat puasa. Karena kalau orang sahur jam 3 kemudian kita makan minum kan boten mungkin niate sarapan, niku mesti niate sebab besok kita mau puasa. Itu juga menolong mengingatkan kita niat puasa. Nah, kadang-kadang ya habis sholat tarawih juga jamaah pada niat puasa. Ya, mari kita niat puasa. Nah, niku nggih, monggo. Artinya waktu untuk kita niat puasa itu kan membentang panjang, Bapak Ibu. Sejak awal malam sampai menjelang waktu fajar. Nah, monggo ampun kesupen setiap malam kita untuk niat puasa. Sebab nek puasa wajib niku niate memang harus dilakukan sebelum masuk hari berikutnya. Dalam arti ya harus sebelum terbit fajar. Beda dengan niat puasa sunnah. Nek puasa sunnah niku niate dadak pareng. Ibu-ibu misalnya karena pagi sibuk, mungkin ngurusi putranya ngantar sekolah atau ke pasar mungkin, atau sibuk dengan pekerjaan rumah. Bapak-bapak juga bisa jadi demikian, sibuk sampai tempat kerja jam 10 baru ingat belum makan, belum minum. Maka kalau misalnya jeng dibablas ke puasa niku pareng, niatin dadak niku pareng. Nek puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib niatnya harus diinapkan, tabyitun niyah. Di malam hari kita mesti niat puasa. Nah, itu dari sisi fikihnya nggih. Lajeng menjauhkan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, ya kita semua sudah pirsa nggih, makan, minum dan seterusnya. Tetapi hal yang tidak kalah penting Bapak Ibu
Untuk menjadikan puasa kita itu puasa yang berkualitas, itu kita harus memperhatikan sisi yang kedua, yaitu aspek spiritualitas dari ibadah kita, aspek rohani dari ibadah puasa kita, aspek batiniahnya. Apa itu? Ya, bagaimana puasa yang kita lakukan itu bisa membentuk diri kita menjadi orang-orang yang berakhlak baik, menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Jadi salah satu dari tafsir ayat puasa di surat Al-Baqarah 183, di sana disebutkan bahwa ibadah puasa itu lain. Sing diwaos nek poso niku monggo ingkang dipun kathah-kathahaken kita maos Quran, maos zikir, jangan malah banyak membaca tetangga kita ya. Jadi mangke nek set poso kok wonten rencang kita Ibu nggih. Yo tak kandhani kene. Iki wah iki wis tanda-tanda iki arep ngrasani ya. Jadi kalau ada yang mau cerita begitu di stop Bu. Ojo saiki. Engko bar traweh wae. Nggih sami mawon nggih. Tapi masih mending, berarti dia masih memiliki semangat menjaga puasanya. Nah, jadi yang pertama itu, Bapak Ibu, amalan terpenting agar kita panen pahala di bulan Ramadan itu jaga puasa kita. Karena itu ibadah yang paling utama ya puasa itu. Jangan sampai puasa yang kita tunaikan hanya mendapatkan lapar dan dahaga karena tidak menjaga lisan kita, tidak menjaga perbuatan kita, pandangan kita dari melakukan kemaksiatan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu monggo, di bulan puasa ini amaliyah utama berikutnya adalah qiyamu Ramadan, menunaikan ibadah sholat taraweh. Insya Allah kita semua sudah biasa menunaikan sholat taraweh dengan tertib. Nek saged nggih ampun ngantos bolong, meskipun sholat taraweh itu hukumnya sunnah, tetapi itu salah satu amalan yang utama di bulan Ramadan. Ngendikanipun Kanjeng Nabi, man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan dengan sholat sunnah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian amalan berikutnya yang juga akan menjadikan kita panen pahala, Bapak Ibu, yaitu kita banyak membaca Al-Quran. Sebab bulan Ramadan niku nggih memang bulannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Dan Nabi, para sahabat begitu luar biasa semangatnya membaca Al-Quran kalau di bulan Ramadan. Di bulan yang lain juga semangat, apalagi di bulan Ramadan. Mila monggo di bulan Ramadan ini kita tingkatkan semangat tadarus kita. Nek biasane kalau di bulan yang lain mungkin hanya 1-2 halaman sehari, syukur nek bulan Ramadan saged 1 hari 1 juz misalnya, niku jos Bapak Ibu nggih. Dados bulan Ramadan kita bisa khatam. Ya, karena salah satu amalan yang sangat dicintai Allah itu ada hadis mengatakan al-hal wal murtahal. Orang yang membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, kemudian setelah selesai diulang lagi urut begitu. Kita membaca Quran dipilih-pilih suratnya niku nggih pareng sae berpahala. Kula senenge mau surat Al-Kahfi.
Kula senenge mau surat Yasin, kula senenge mau surat Ar-Rahman niku nggih tetep angsal ganjaran, pikantuk pahala. Tetapi membaca Al-Qur'an yang paling utama itu berurut Bapak Ibu. Dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran terus. Nah, niku sae mendapatkan keutamaan pahala yang sangat besar. Apalagi di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan saja Bapak Ibu, kalau kita membaca Al-Qur'an, setiap huruf niku ganjarannya 10. Apalagi di bulan Ramadan. Sebab di bulan Ramadan itu pahala dilipat gandakan sampai kadar yang hanya Allah yang tahu. Maka dari membaca Al-Qur'an saja ini sudah merupakan amalan yang sangat-sangat berpotensi untuk kita mendapatkan begitu banyak pahala, panen pahala. Kemudian yang berikutnya sedekah. Afdhalus shadaqah shadaqatu Ramadan. Ngendikanipun Kanjeng Nabi, seutama-utama sedekah niku sedekah di bulan Ramadan. Sedekah kapanpun ya berpahala, kita mendapatkan ganjaran, apalagi sedekah di bulan Ramadan. Niku ganjarane dipun tikel-tikelaken oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kadar yang hanya Allah yang tahu. Bahkan diriwayatkan dalam hadis Kanjeng Nabi menika menawi bulan Ramadan di dalam bersedekah karihil mursalah, seperti angin yang berhembus, nyah-nyoh ya, saking dermawannya. Ya, kita mungkin tidak seperti Kanjeng Nabi. Kita tidak bisa meniru seperti Kanjeng Nabi. Paling boten nggih monggo sering-sering kita bersedekah sesuai kemampuan kita. Kalau kita mampu banyak, alhamdulillah. Mampunya sedikit, nggih tetap alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala itu tidak selalu melihat dari jumlah nominalnya, tapi dari keikhlasan dan kesungguhan kita untuk menunaikan anjuran dan perintah-perintahnya. Lajeng ingkang terakhir Bapak Ibu ingkang kula aturaken, di antara amalan-amalan utama di bulan Ramadan nggih menika iktikaf. Iktikaf menika maknanipun kita hadir di masjid, diniati iktikaf untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Nek Kanjeng Nabi, para sahabat menika 10 hari terakhir Ramadan iktikafipun full di masjid terus. Mungkin kita tidak bisa seperti Kanjeng Nabi, paling boten nggih sering-sering wonten masjid, apalagi di 10 hari terakhir kita sering-sering hadir ke masjid, meluangkan waktu untuk bermunajat, berdoa, berzikir, maos Quran, salat sunnah. Bahkan Bapak Ibu namung rawuh wonten masjid dalam keadaan punya wudu, kita bertafakur ya, merenungi diri, berzikir, menika nggih sampun dipun wastani iktikaf. Napa meli nggih wonten kajian kados menika nggih, itu termasuk juga bagian dari kita beriktikaf. Mila monggo Bapak Ibu sepindah melih, bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan curahan pahala, rahmat Allah, dan demikian banyak kesempatan untuk kita meraih pahala di sisinya. Mila monggo kita maksimalkan waktu, mumpung kita belum masuk bulan Ramadan, mari kita siapkan diri kita, masih ada beberapa hari untuk kita menyiapkan diri menyambut datangnya bulan Ramadan.
Mudah-mudahan ketika Ramadan datang kita semua dalam keadaan sehat Bapak Ibu, diberikan keistiqomahan dan kekuatan untuk bisa menunaikan segala ibadah di bulan Ramadan dengan baik, dan kita termasuk orang yang bisa panen pahala di bulan Ramadan. Amin, Allahumma amin. Babili mekaten Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken, nyuwun pangapunten menika suwantenipun nggih rada soale balapan kali udan nggih. Mudah-mudahan bisa ditangkap, ada hal yang bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.